Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Pak Sugi di pembelajaran matematika. Oke, di pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan materi bab 1 bilangan berpangkat. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah sifat-sifat perpangkatan ya. Nah, ini kita langsung saja ke materinya ya. Nah, ini materinya. Oke, akan Bapak terangkan. Nah, ini agak lama loadingnya. Nah, ini sifat-sifat perpangkatan. Oke, ini ada contoh soal. Nah, ini perhatikan contoh soalnya. Nah, ini. Misalkan kita ada contoh soal seperti ini. 3 pangkat 4 dibagi 9 pangkat 6. Nah, ini kan tidak bisa langsung ya. Kalaupun langsung ini caranya lama ya. Dan prosesnya pun lumayan rumit. 3 pangkat 4. 3 dipangkatkan 4. Ya, berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kemudian ini 9 pangkat 6. Nah, 9-nya ada 6 kali. Kita harus mengkalikan. Setelah itu kita bagi. Nah, itu kan lumayan rumit ya. Nanti ada cara singkatnya menggunakan sifat perpangkatan. Nah, yang kedua, ini pangkatnya pecahan. Nah, ini bentuk pangkatnya pecahan 2/3. Ini juga sama ya, nggak bisa langsung. Ya. Nggak bisa langsung. Jadi nanti ada penguraiannya kembali menggunakan sifat-sifat perpangkatan. Berikutnya, nah ini pangkatnya negatif. Nah, kalau sebelumnya kan positif, nah ini pangkatnya negatif. 2 pangkat negatif 3. Ini pun sama, tidak bisa langsung. Kita harus paham dulu tentang sifat-sifat perpangkatan. Nah, berikut ini ada jenis-jenis sifat perpangkatan. Nah, ini jenis-jenisnya ada 7 ya. Jadi ini lumayan panjang pembahasannya. Kalian tetap fokus ya. Ini lumayan agak panjang. Nah, ini yang pertama. Sifat yang pertama adalah A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, ini perhatikan yang samanya adalah bilangan pokoknya. Nah, ini kan bilangan pokoknya sama ya, A. Nah, ini bilangan pokoknya A sama, tapi yang beda bilangan pangkatnya. Nah, ini bilangan pangkatnya yang 1M, yang 1N. Ini kita misalkan dulu dengan huruf ya, sebelum nanti ke contoh soalnya dalam bentuk bilangan. Nah, maka ini cara singkatnya atau cara cepatnya, pangkatnya ditambahkan. Nah, ulangi lagi, ini kan perkalian ya, maka pangkatnya ditambah. Jadi A pangkat M tambah N. Nah, ini contoh soalnya. 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 3. Nah, ini kan sama ya, bilangan pokoknya sama 2. Sama-sama 2. Nah, kalau ini yang berbeda pangkatnya, yang 1,5, yang 1,3. Maka berdasarkan sifat perpangkatan, kita tinggal tambahkan saja pangkatnya. 5 ditambah 3. Nah, ini penulisannya. 2 pangkat 5 ditambah 3. Nah, jadi simpel ya. Jadi sederhana. 5 tambah 3 berapa? 8. Sehingga hasilnya 2 pangkat 8. Nah, ini 2 pangkat 8 kita uraikan kembali. Perkalian 2 sebanyak 8 kali ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 2 kali 2 kali 2 sebanyak 8 kali. Nah, hasilnya adalah 256 ya. Nah, 256. Kemudian yang kedua. Nah, ini sifat perpangkatan yang nomor 2. Nah, ini bedanya dengan nomor 1. Kalau nomor 1 dikali, kalau yang nomor 2 mah dibagi. Nah, atau per dengan bagi sama ya. A pangkat M dibagi A pangkat N. Bilangan pokoknya tetap sama ini A. Bilangan pangkatnya berbeda. Yang atas M, yang bawah N. Maka ini tinggal dikurangi. Nah, jadi kalau pembagian pangkatnya dikurang. Kalau tadi ini yang nomor 1 ya, kalau dikali maka pangkatnya ditambah. Tapi kalau ini pembagian, maka pangkatnya dikurang. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soalnya 5 pangkat 10 dibagi 5 pangkat 7.
Nah, ini kan bilangan pokoknya sama 5. Kalau bilangan pangkatnya beda, yang atas 10, yang bawah 7. Maka penulisannya, nah ini dikurang ya, berdasarkan sifat perpangkatan. Nah ini dikurangi. 10 kurang 7 ya, pangkatnya dikurangi. 10 kurang 7. 5 pangkat 10 kurang 7. 10 kurang 7 hasilnya adalah 3. Sehingga menjadi 5 pangkat 3. Nah, 5 pangkat 3 kita uraikan. 5 kali 5 kali 5. Nah, ini perkalian 5 sebanyak 3 kali. Dan hasilnya adalah 125 ya. 5 kali 5 25, 25 kali 5 125. Nah, ini sifat yang kedua. Kemudian yang ketiga. Nah, ini sifat perpangkatan yang nomor 3. Nah, ini dibacanya perhatikan. A pangkat M pangkat N. Bapak ulangi lagi, ini dibacanya A pangkat M pangkat N. Ini pangkatnya double ya, atau pangkatnya 2 kali. Jadi ini bilangan pokoknya A, dipangkatkan M, lalu dipangkatkan lagi oleh N. Nah, sama dengan, nah ini cara singkatnya dikalikan pangkatnya. Nah ini M dikali N ya. Ini penulisannya A pangkat M kali N. Jadi kalau pangkatnya double atau pangkatnya 2 kali, maka bilangan pangkatnya dikalikan. Nah, ini contoh soalnya. Nah, contoh soalnya 7 pangkat 2 pangkat 3. Nah, ini 7 dipangkatkan 2, dipangkatkan lagi dengan 3. Berdasarkan sifat perpangkatan, nah ini maka pangkatnya tinggal dikalikan ya. Nah, ini 2 dikalikan dengan 3. Nah, ini penulisannya 7 pangkat 2 kali 3. Nah, ini kan mudah ya menghitungnya. 2 kali 3 berapa? 6. Sehingga hasilnya adalah 7 pangkat 6. Nah, 7 pangkat 6 tidak usah kita uraikan. Kenapa? Ini hasilnya terlalu besar. Kalau ini mah kan tadi 5 pangkat 3 lumayan kecil ya. Masih terjangkau ini perkaliannya. Nah, ini. Dan juga tidak terlalu rumit. Juga sama 2 pangkat 8. Meskipun banyak sebanyak 8 kali, tapi ini kan ini perkaliannya 2 ya, masih tergolong kecil. Jadi masih terjangkau. Tapi kalau ini 7 pangkat 6 terlalu banyak. 7 kali 7 kali 7 sebanyak 6 kali. Itu bisa lebih sangat besar sekali nanti hasilnya. Jadi kalau untuk ini ya, pengecualian untuk contoh soal yang seperti ini cukup sampai sini saja, 7 pangkat 6 ya. Jadi tidak usah kita uraikan atau tidak usah kita hitung hasil yang lebih sederhananya. Berikutnya yang nomor 4. Nah, ini yang nomor 4. A pangkat N kali B pangkat N. Sama dengan dalam kurung A kali B pangkat N. Nah, yang berbeda dari yang sebelumnya ya. Nah, ini yang berbeda dari sebelumnya, ini bilangan pokoknya beda. Yang satu A, yang satu B. Tapi ini bilangan pangkatnya sama, N. Ya. Kalau sebelumnya kan bilangan pangkatnya beda. Kemudian bilangan pokoknya sama. Nah, ini dibalik. Bilangan pokoknya berbeda, bilangan pangkatnya sama. Maka ini sifat perpangkatannya A dikali B. Jadi kita kalikan dulu bilangan pokoknya ya. Ini A dikalikan dulu dengan B. Pangkatnya terakhir. Nah, ini setelah terakhir, jadi pangkatnya terakhir, kemudian ditulisnya 1 kali saja. Nah, ini kan pangkatnya sama ya, N ada 2. Nah, tapi kita tulis 1 kali. Nah, ini di sifat perpangkatannya. Nah, ini contoh soalnya 3 pangkat 5 kali 4 pangkat 5. Nah, ini bilangan pokoknya beda. Yang depan 3, yang belakang 4. Sementara ini pangkatnya sama ya, sama-sama 5 bilangan pangkatnya. Maka berdasarkan sifat perpangkatan, nah, kita hitung dulu yang bilangan pokoknya. Nah, ini kalikan dulu yang bilangan pokoknya. 3 kali 4. Nah, ini jika dituliskan seperti ini. Dalam kurung, nah kita beri tanda kurung ya. 3 kali 4 pangkat 5. Nah, ini pangkat 5-nya ditulis 1 kali aja. Nah, ini kan sama ya, pangkatnya 5 nih. Nah, kita tulis 1 kali terakhir. 3 kali 4 kan mudah ya. Berapa? 12. Oke. Nah, jadi hasilnya 12 pangkat 5. Ini pun sama ya, 12 pangkat 5 ini tidak kita uraikan lagi karena ini tidak terjangkau. Jadi terlalu lama ya kalau kita harus hitung satu persatu.
12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 sebanyak 5 kali. Terlalu panjang, jadi cukup untuk soal ini sampai sini saja ya. Ini ada pengecualian untuk soal ini. Kemudian yang kelima. Nah, ini sifat yang kelima. Nah, ini beda tanda. Kalau yang nomor 4 kali, kalau yang nomor 5 bagi ya. Caranya sama, jadi hanya beda tanda aja dengan nomor 4. A pangkat N dibagi B pangkat N. Ini kan bilangan pokoknya beda ya, sementara pangkatnya sama N. Jadi kita bagi dulu ya, dihitung dulu yang bilangan pokoknya beda. Bilangan pangkatnya ini kan sama, ditulis 1 kali. Nah, ini contoh soalnya. 10 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 4. Nah, ini kan pangkatnya sama nih, sama-sama 4 bilangan pangkatnya. Tapi ini bilangan pokoknya beda, yang depan 10, yang belakang 5. Nah, berdasarkan sifat perpangkatan, kita hitung dulu nih bilangan pokoknya, 10 dibagi 5. Nah, ini penulisannya, kita beri tanda kurung dulu ya. Nah, di tanda kurung, 10 bagi 5, lalu pangkatkan 4. Nah, ini kan pangkatnya sama 4, kita tulis 1 kali. 10 dibagi 5 berapa hasilnya? 2. Oke, jadi 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 kan bisa kita uraikan ya, masih terjangkau. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, ini perkalian 2 sebanyak 4 kali. Hasilnya adalah 16 ya. Nah, sifat ini berlakunya kalau tandanya kali dengan bagi. Kalau tandanya tambah dan tandanya kurang, itu tidak berlaku sifat perpangkatan. Jadi harus kita hitung satu persatu ya. Jadi ini berlakunya untuk kali ya. Nah, ini sifat yang nomor 4 dan 5. Kalau diganti dengan tambah atau diganti dengan kurang, itu tidak ada sifat perpangkatannya. Jadi harus kita hitung satu persatu. Berikutnya yang nomor 6. Nah, yang nomor 6 ini pangkatnya negatif ya. Nah, ini dibacanya A pangkat negatif N. Nah, A pangkat negatif N. Maka sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, ini jadinya pecahan. Nah, Bapak ulang lagi. Kalau ini bilangan pangkatnya negatif, bentuknya jadi pecahan ini. Ya, 1 per A pangkat N. Nah, yang pembilangnya 1, yang penyebutnya A pangkat N. Jadi positif ini. Kalau tadi kan A pangkat negatif N. Nah, di penyebut mah jadi positif. Pak, ini 1 dari mana? Ini sudah ketentuannya ya. Jadi ini sudah aturannya, pembilangnya 1. Ini selalu 1 ya. Bapak tegaskan ini selalu 1. Nah, ini contoh soalnya 2 pangkat negatif 3. Ya, nah, ini pangkatnya negatif 3. Maka berdasarkan sifat perpangkatan, nah ini jadi pecahan 1. Nah, tadi ya, pembilangnya 1. Lalu ini kan 2 pangkat min 3, kalau di penyebut jadi positif, pangkatnya jadi positif 3. 1 per 2 pangkat 3. Nah, yang 2 pangkat 3 bisa kita uraikan ya, atau bisa kita hitung jadi perkalian berulang. Jadi 1 per 2 kali 2 kali 2. Ini kan 2 pangkat 3 ya. 2-nya sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 8. Sehingga, nah ini kan pembilangnya tetap 1. Hasilnya adalah 1 per 8. Berikutnya nomor 7. Nah, kalau nomor 7 ini pangkatnya 0. Nah, ini ada spesial ya, atau khusus. Pangkatnya 0. A pangkat 0. Nah, ini hasilnya sama dengan 1. Artinya, A ini kan permisalan ya. Nah, diganti dengan bilangan berapapun, mau bilangan bulat, bilangan pecahan, ataupun bilangan negatif, kalau pangkatnya 0, hasilnya selalu 1. Ya. Nah, ini contohnya 6 pangkat 0, maka hasilnya sama dengan 1 ya. Ini bilangan pokoknya ini positif 6. Contoh lain. Nah, ini bilangan pokoknya negatif 5, tapi pangkatnya tetap 0. Nah, tadi kan berdasarkan sifat perpangkatan, pangkatnya 0 itu tetap hasilnya sama dengan 1 ya. Min 5 pangkat 0 sama dengan 1. Berikutnya ini 3 per 5. Nah, ini bilangan pokoknya pecahan, tapi pangkatnya tetap 0, maka hasilnya juga tetap 1 ya. Nah, jadi dari ketiga contoh ini
berapapun bilangan pokoknya, kalau pangkatnya 0 itu hasilnya selalu 1. Nah, di sini nanti pasti ini ada pertanyaan, Pak, kenapa hasilnya selalu 1 gitu? Tidak 0 ataupun tidak bilangan lain. Oke, di sini Bapak punya pembuktian ya. Pembuktian bahwasanya A pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Jadi pembuktian bilangan pokok kalau dipangkatkan 0 hasilnya selalu 1. Nah, misalkan ini Bapak ambil contoh bilangan pokoknya 4 ya. Berapapun nanti bilangan pokoknya bisa diganti ya. Ini permisalan ya, atau Bapak ambil contoh 4. Pangkatnya tetap 0. 4 pangkat 0. Nah, kalau metode pembuktian ini bertolak belakang caranya. Jadi alurnya mundur. Jadi berkebalikan ya. Berkebalikan dengan pengerjaan biasanya ya. Jadi ini berkebalikan dengan pengerjaan yang lazim atau yang sebagaimana mestinya. 4 pangkat 0. Nah, yang pangkat 0 ini kita ganti menjadi pengurangan. Karena kan hanya pengurangan yang bisa nanti hasilnya 0. Nah, kita ganti menjadi 4 pangkat 2 kurang 2. Ini kan bilangan pokoknya mah tetap 4 ya. Tapi ini bilangan pangkatnya asalnya 0 menjadi 2 kurang 2. Nah, ini diperbolehkan. Jadi ini sah-sah saja ya. 2 kurang 2 hasilnya berapa? 0 kan? Nah, ini ya. 2 kurang 2 hasilnya 0. Jadi ini kita rubah ke pengurangan. Pak, apakah hasilnya harus selalu 2 ataupun hanya kita menuliskannya hanya 2? Boleh bilangan lain. Bisa 3 kurang 3, bisa 5 kurang 5 ataupun berapapun ya. Tapi asalkan hasilnya adalah 0 ya, bilangannya sama. Nah, setelah ini kan pangkatnya dikurang. Kita ingat lagi sifat perpangkatan yang tadi yang nomor 2. Nah, sifat perpangkatan kalau pangkatnya dikurang itu berarti bilangan perpangkatannya dibagi. Nah, ini kan bilangan pangkatnya dikurang. Jadi 4 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2. Nah, ini bisa seperti ini dari mana? Dari sifat perpangkatan yang nomor 2 ya. Ini kan tadi sampai nomor 7. Sifat perpangkatan yang nomor 2 nanti bisa kalian lihat. Nah, ini kan bilangan pokoknya sama 4. Nah, ini bilangan pangkatnya dikurang, 2 kurang 2. Kemudian kita hitung 4 pangkat 2 berapa? Yaitu 4 kali 4 ya. Yang bawah juga sama penyebutnya, 4 pangkat 2 berarti 4 kali 4. Jadi yang atasnya 16, pembilangnya 16, penyebutnya juga 16 ya. Ini 4 pangkat 2, 16, 4 pangkat 2 juga 16. 16 dibagi 16 berapa? 1. Nah, ini kan bilangannya sama ya. Kalau bilangan sama dibagikan hasilnya selalu 1. Nah, ini terbukti bahwa 4 pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Mau diganti dengan berapapun, ini misalkan 4 mau diganti dengan negatif ataupun pecahan, hasilnya pasti nanti selalu 1. Kemudian, nah ini Bapak punya contoh soal. Contoh soal ini soal variasi atau soal pengembangan dari sifat-sifat perpangkatan yang tadi Bapak bahas ya. Nah, ini contoh soalnya. 16 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 10. Nah, ini tadi tidak ada Pak di sifat perpangkatan mah. Tidak adanya kenapa? Ini kan bilangan pokoknya berbeda. Yang satu 16, yang satu 2. Juga pangkatnya berbeda. Nah, ini kita kembangkan dari sifat perpangkatan. Nah, apa yang dikembangkan ataupun apa yang diuraikan? Nah, ini yang diuraikannya 16 ya. Nah, ini 16 kita rubah ke perpangkatan. Nah, 16 kalau dirubah ke bentuk perpangkatan berapa? 16 itu bisa 4 pangkat 2, bisa 2 pangkat 4. Ya. Nah, tapi kita ambilnya yang 2 pangkat 4. Kenapa? Supaya sama dengan bilangan pokok yang kedua ini. Jadi bilangan pokoknya 2. Kalau kita tuliskan seperti ini. Ya. Nah, ini 16. 16 kita rubah menjadi 2 pangkat 4. Ya. Nah, ini pangkat 3-nya tetap kita tulis lagi. Nah, ini pangkat 3 ya. Kita hanya merubah yang ini 16. 16 dirubah ke perpangkatan menjadi 2 pangkat 4. Lalu ini yang bilangan pangkat keduanya kita tulis lagi. Nah, ini menjadi 2 pangkat 4 pangkat 3. Nah, ini pangkatnya double ya. Pangkatnya 2 kali. Nah, ini 2 pangkat 4 pangkat 3. Pengerjaannya bagaimana? Diingat lagi sifat perpangkatan.
sifat perpangkatan yang nomor 3. Nah, bisa kalian lihat ke belakang lagi ya. Sifat perpangkatan yang nomor 3. Nah, ini kalau pangkatnya double, maka pangkatnya dikalikan. Ya, pangkatnya dikalikan. Nah, kita tuliskan seperti ini, 4 kali 3. Ya, ini pangkatnya dikalikan. 4 kali 3. Jadi 2 pangkat 4 kali 3 dibagi 2 pangkat 10. 4 kali 3 kan mudah ya. Berapa 4 kali 3? 12. Nah, jadi 2 pangkat 12 dibagi 2 pangkat 10. Nah, ini dari sampai sini kita gunakan lagi sifat perpangkatan. Nah, jadi banyak sekali sifat perpangkatan yang kita gunakan, ya. Nah, ini yang kita gunakan sifat perpangkatan yang nomor 2. Nah, jadi saling berhubungan ya, ataupun saling berkesinambungan sifat-sifat perpangkatannya. Jadi dalam satu soal kita bisa menggunakan lebih dari 2 sifat perpangkatan. 2 pangkat 12 dibagi 2 pangkat 10. Nah, ini kan bilangan pokoknya sama 2. Pangkatnya beda. Maka berdasarkan sifat perpangkatan yang nomor 2. Jadi pangkatnya dikurang. Nah, ini kalau kita tuliskan. 2 pangkat 12 dikurang 10 ya. Jadi ini kalau bagi, jadi pangkatnya dikurang. Karena ini bilangan pokoknya sama. Nah, 12 kurang 10 kan mudah. Berapa? 2. Nah, ini 2 pangkat 2. Nah, ini sederhananya ya. 2 pangkat 2 kita uraikan berarti 2 kali 2. 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Nah, ini hasilnya ya. Sederhana sekali. 4. Contoh berikutnya. Nah, ini pangkatnya negatif. 5 pangkat min 5 dibagi 5 pangkat min 5. Nah, ini kan bilangan pokoknya sama nih, 5. Bilangan pokoknya sama 5. Sama seperti tadi yang ini. Bilangan pokoknya 2. Maka pangkatnya dikurang. Nah, begitupun ini juga sama. Pangkatnya dikurang. Kalau kita tuliskan seperti ini. 5 pangkat min 5 dikurangi min 3. Nah, ini hati-hati. Tanda negatifnya ada 2. Yang negatif 1 ini kan dari sifat perpangkatan ya, dikurang. Kalau yang negatif yang kedua ini dari soalnya, min 3. Nah, ini, min 5 dengan min 3. Kalau dibagi berarti dikurang. Min 5 dikurang min 3. Diulang lagi, sok diingat lagi. Nah, ini kan min dengan min. Kalau min bertemu min jadi positif. Nah, ini jadi tambah ya, positif itu. Jadi min 5 ditambah 3. Nah, jadi ini kita sederhanakan. Min 5 tambah 3 berapa? Hutang 5 dibayar 3. Jadi hasilnya min 2 ya. Masih hutang 2 kan? Nah, ini hutang 5 dibayar 3. Masih hutang 2. Kalau hutang berarti negatif. Hasilnya adalah 5 pangkat negatif 2. Nah, ini belum beres. Kenapa belum beres? Karena kan ini pangkatnya negatif. Nah, pangkatnya negatif kita uraikan kembali menggunakan sifat perpangkatan. Sifat perpangkatan yang pangkatnya negatif. Nah, diingat lagi, kalau pangkatnya negatif, jadi pecahan ya. Nah, ini yang 1 per. Karena ini pangkatnya negatif. 1 per 5 pangkat 2. Nah, jadi ini tadi kan pangkatnya negatif ya, 5 pangkat min 2. Kalau jadi pecahan, ini di penyebut jadi positif, 5 pangkat 2. Jadi 1 per 5 pangkat 2. Nah, ini 5 pangkat 2 kan bisa kita uraikan ya, bisa kita hitung. Perkalian 5 sebanyak 2 kali. Jadi 5 dikali 5. Nah, yang atasnya tetap 1. 1 per 5 kali 5. 5 kali 5 berapa? 25. Nah, ini hasilnya ya. 1 per 25. Nah, ini contoh ya. Bapak contohkan 2 soal variasi atau pengembangan dari sifat-sifat perpangkatan. Jadi dari satu soal kita menggunakan lebih dari 2 sifat perpangkatan. Oke, sekian untuk materi sifat-sifat perpangkatan hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kalian tidak puas dengan penjelasan dari Bapak. Sehingga nanti kalian bisa bertanya kepada Bapak ya. Oke, kalau yang tidak paham boleh bertanya di classroom. Sekian dari Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat ya.